Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu persilakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum belajar, agar supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah ya, semua bisa hadir di tempat ini untuk belajar. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu derajat disosiasi. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya juga kita sudah mempelajari seperti apa itu kesetimbangan kimia. Ibu sekarang mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu derajat disosiasi? Semoga kalian tidak lupa ya dengan pelajaran minggu lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Baiklah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah siswa dan guru berdiskusi, siswa mampu menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Dan setelah melihat PowerPoint berdiskusi dalam kelompok, siswa mampu merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Baiklah, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu mau bertanya, apabila kalian naik jembatan gantung, apa yang akan kalian lakukan jika jembatan tersebut miring ke kiri? Tentu saja kalian akan bergeser ke arah kanan agar supaya jembatan tersebut dapat seimbang. Nah, seperti itu juga kesetimbangan kimia. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, begitu juga pada pergeseran kesetimbangan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan tersebut. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari faktor-faktor tersebut, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi. Coba perhatikan PowerPoint di samping. Apa yang dapat kalian amati dari gambar di samping, dari reaksi di samping? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Perhatikan baik-baik reaksi di samping. Ke arah manakah kesetimbangan akan bergeser jika suhu dinaikkan? Baiklah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok tersebut Ibu tugaskan untuk mencari berbagai informasi melalui apapun, melalui sumber dari manapun tentang pergeseran kesetimbangan kimia, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia tadi. Carilah sebanyak mungkin informasi tentang pergeseran kesetimbangan kimia, baik melalui buku atau mau cari dari sumber manapun. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD yang berisi tentang praktikum sederhana tentang salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, pada praktikum nanti, kalian akan tahu faktor apa yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia pada praktikum tersebut. Lalu, setelah kalian melakukan praktikum sederhana tersebut, kalian diskusikan hasil kelompok kalian, hasil praktikum kalian dengan teman kelompok. Lalu, setelah itu kalian memaparkan hasil diskusi kelompok kalian, hasil praktikum kalian di depan kelas. Perwakilan silakan ditunjuk sesuai keputusan kelompok, lalu dibandingkan hasil kalian dengan hasil kelompok lain. Baiklah, terima kasih bagi kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya, hasil praktikum kelompoknya. Selanjutnya, perhatikan PowerPoint di samping yang berisi tentang video praktikum yang Ibu lakukan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana tentang salah satu faktor penyebab pergeseran kesetimbangan kimia. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, kardus, 1 buah gunting, isolasi, selang, 2 buah gelas plastik, pewarna makanan, 2 buah suntikan, 1 sedotan sebagai pengaduk, minyak,
dan air. Hubungkan kardus dan selang menggunakan gunting dan isolasi sebagai pipa U. Yang kedua, masukkan minyak ke dalam gelas A secukupnya dan air ke dalam gelas B. Kemudian, teteskan pewarna makanan ke dalam gelas yang berisi air sampai air tersebut berubah warna. Kemudian diaduk. Kemudian masukkan minyak yang berada di gelas A ke dalam suntikan A. Lalu, cairan yang berwarna merah ke dalam suntikan B. Ukur sampai keduanya sama rata. Baiklah, sudah. Kemudian posisikan pipa U sebaik mungkin, lalu masukkan cairan merah dan minyak ke dalam pipa U. Jadi, bisa kita lihat apa yang terjadi pada cairan ini. Cairan merah berbatasan dengan minyak tersebut. Kemudian, kita melakukan penambahan pada cairan merah. Kita lakukan penambahan pada cairan merah. Amati apa yang terjadi. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Yang tadinya cairan merah di sini jadi bergeser ke sini. Jadi, kesimpulannya, jika suatu konsentrasi kecil atau reaktan bertambah, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Setelah dari hasil percobaan ini kita bisa lihat bahwa jika cairan merah ditambah, maka cairan merah akan bergeser ke arah minyak, dan sebaliknya jika minyak ditambah, maka minyak akan bergeser ke arah cairan merah. Maka pada percobaan ini, faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yaitu konsentrasi. Dari hasil video praktikum di samping, kalian bisa lihat perbedaan hasil kalian dengan hasil praktikum yang Ibu lakukan. Baiklah, dari hasil praktikum yang Ibu lakukan di samping, faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia salah satunya yaitu konsentrasi. Jadi, pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia yaitu jika konsentrasi kecil atau reaktan bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Jadi, di sini siapa yang sudah paham apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia? Dari praktikum tadi kita sudah dapatkan satu, yaitu konsentrasi. Ada yang bisa menyimpulkan? Baiklah, Ibu akan lebih mempertegas kesimpulan di sini. Jadi, faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia itu ada 4. Yang pertama tadi konsentrasi. Kita sudah lihat melalui praktikum tadi. Jika konsentrasi salah satu spesies diperbesar pada sistem kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari spesies tersebut. Jika konsentrasi salah satu spesies diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah spesies tersebut. Seperti contoh,
contoh di praktikum tadi dan seperti contoh di PowerPoint di samping. Jika konsentrasi SnCN- diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah FeSCN2+, menghasilkan FeSCN2+ yang lebih banyak. Namun, jika konsentrasi Fe3+ diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah FeSCN2+, menghasilkan FeSCN2+ lebih banyak. Jika konsentrasi Fe3+ diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah Fe3+, menghasilkan Fe3+ yang lebih banyak. Kemudian, faktor yang kedua yaitu tekanan. Jika tekanan sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang paling kecil. Dilihat dari jumlah koefisien reaksi yang paling kecil. Jika tekanan sistem kesetimbangan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang paling besar. Dilihat dari jumlah koefisien reaksi yang paling besar. Seperti contoh di PowerPoint di samping. Pada reaksi kesetimbangan di atas, kita bisa lihat jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 atau mol yang paling kecil. Namun, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah H2 dan Na2 karena molnya paling besar. Faktor yang ketiga, volume. Jika volume sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang paling besar. Dapat kita lihat dari jumlah koefisien reaksi yang paling besar. Jika tekanan sistem kesetimbangan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang paling kecil. Dilihat dari jumlah koefisien reaksi yang paling kecil. Seperti contoh pada PowerPoint di samping. Kita bisa lihat reaksi kesetimbangan di atas. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah H2 dan Na2 menurut jumlah mol yang paling besar. Jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 menurut jumlah mol yang paling kecil. Selanjutnya yaitu faktor yang keempat, suhu. Suhu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jika suatu sistem kesetimbangan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Tak seperti pada faktor lainnya, pengaruh suhu ini akan merubah nilai tetapan kesetimbangannya. Seperti contoh, jika suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jadi, kita sudah tahu seperti apa faktor suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Jadi, kita sudah bisa menjawab soal yang di slide pertama yang Ibu berikan sebelumnya. Nah, di sini kita sudah pelajari semuanya. Ibu sudah menyimpulkan semuanya bahwasanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan tersebut ada 4, yaitu konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Baiklah, sekarang Ibu tanya kembali, siapa yang tahu apa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan? Jadi, faktornya tadi yaitu suhu, tekanan, volume, dan konsentrasi. Baiklah, Ibu akan berikan soal evaluasi untuk kalian jawab secara mandiri. Jadi, baiklah, cukup sekian materi yang kita pelajari pada hari ini. Cukup sekian informasi yang kita dapatkan tentang faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia pada hari ini. Dan minggu depan Ibu akan masuk pada materi kesetimbangan kimia dalam industri. Jadi, cari-cari informasi tentang kesetimbangan kimia dalam industri, karena minggu depan kita akan mempelajari tentang materi tersebut. Jadi, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.